Pada kesempatan kali ini, saya, Prilia Swita, dan kedua teman saya, Aurelia dan Kelviana, akan mempresentasikan tentang tugas FTS padat mengenai desain bentuk sediaan. Desain bentuk sediaan yang akan kelompok kami buat adalah tablet effervescent, di mana tablet ini perlu dilarutkan dulu ke dalam air untuk diminum oleh pasien. Untuk formula yang kami buat yaitu terdiri dari bahan-bahan seperti berikut, yaitu Echinacea purpurea herba dry juice konsentrat sebanyak 250 mg, zinc picolinat sebanyak 10 mg, vitamin C sebanyak 500 mg, natrium karbonat sebanyak 8%, PVP sebanyak 2%, laktosa secukupnya, Mg stearat sebanyak 2%, dan natrium sakarin sebanyak 0,4%. Bobot tablet yang akan kami buat yaitu 1.500 mg untuk setiap tabletnya. Untuk perhitungan bahannya, natrium karbonat yang akan digunakan sebanyak 8% dari bobot total menjadi 120 mg. PVP yaitu 2% dari bobot total menjadi 30 mg. Mg stearat yaitu 2% dari bobot total menjadi 30 mg. Natrium sakarin sebanyak 0,4% dari bobot total yaitu menjadi 6 mg. Sedangkan laktosa yang digunakan adalah bobot total tablet dikurangi semua bahan-bahan yang telah digunakan sebelumnya. Untuk kandungan tablet effervescent ini mengandung bahan aktif dan bahan eksipien. Nah, dalam tablet effervescent ini mengandung beberapa kandungan, yaitu ada sumber asam, natrium karbonat, PVP atau polyvinyl pyrrolidone, laktosa, Mg stearat, dan natrium sakarin. Sumber asam yang digunakan ini berdasarkan Handbook of Pharmaceutical Excipient harus digunakan sebanyak 25-40% dari berat total tablet. Untuk natrium karbonat digunakan kurang dari atau sama dengan 10%. Untuk PVP, kekuatan sediaannya sebagai pengikat adalah 0,5-5%. Sedangkan laktosa digunakan untuk pengisi. Mg stearat digunakan sebagai pelicin dengan kekuatan sediaan 0,25-5%. Sedangkan natrium sakarin digunakan sebagai pemanis dengan kekuatan sediaan 0,075 sampai dengan 0,6%. Nah, dari 5 eksipien yang digunakan, masing-masing berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, ada natrium karbonat. Natrium karbonat ini dapat menunjukkan efek kestabilan karena mampu mengabsorpsi lembab sehingga dapat mencegah reaksi awal effervescent. Untuk PVP digunakan sebagai pengikat. Fungsi pengikat dalam tablet ini yaitu untuk membantu mengikat bahan-bahan lainnya. Pengikat ini harus digunakan seminimal mungkin karena dapat menghambat disintegrasi tablet effervescent. Laktosa digunakan sebagai pengisi yang digunakan untuk memperbesar volume tablet sehingga didapat ukuran tablet yang diinginkan. Laktosa ini bersifat tidak reaktif, non-higroskopis, larut dalam air, memiliki kompaktibilitas yang baik, rasanya dapat diterima, dan murah. Oleh karena itu, laktosa dipilih sebagai eksipien yang digunakan dalam proses pembuatan tablet ini. Lalu ada Mg stearat yang digunakan sebagai pelicin atau lubrikan. Pelicin ini digunakan untuk memperkecil kemungkinan gesekan antara padatan dengan dinding die selama pencetakan dan pengeluaran tablet. Salah satu alasan pemilihan Mg stearat sebagai pelicin yaitu karena Mg stearat dapat memperbaiki waktu alir serbuk atau granul. Sedangkan eksipien yang terakhir yaitu natrium sakarin digunakan sebagai pemanis. Lalu berikutnya ada studi preformulasi dari setiap bahannya. Bahan yang pertama adalah Echinacea purpurea herba dry juice konsentrat. Berikut adalah gambar dari tumbuhannya, sedangkan ada contoh produknya yang mengandung bahan ini yaitu ada Imbus tablet. Nah, untuk studi preformulasinya sebagai berikut. Echinacea purpurea ini mengandung kandungan bahan aktifnya polisakarida, flavonoid, asam kafein, minyak atsiri, poliasetilen, dan alkilamid.
Kekuatan sediaannya itu pada sediaan Nimbus tablet mengandung Echinacea purpurea 250 mg dan zinc picolinat 10 mg. Bahan ini digunakan sebagai analgesik, yaitu pereda rasa nyeri, antipiretik yaitu penurun panas, untuk flu, gangguan saluran pernapasan bagian atas, alergi, dan gigitan serangga. Bahan ini memiliki aroma yang khas, berwarna coklat kekuningan, dan memiliki rasa yang spesifik. Bahan ini memiliki kandungan bahan aktif polisakarida yang larut air, yang berfungsi sebagai stimulan terhadap ketahanan tubuh. Bahan ini dapat berinteraksi dengan kortikosteroid, siklosporin, prednison yang dapat menurunkan kekebalan tubuh sehingga harus dihindari pencampuran dengan bahan-bahan tersebut. Untuk stabilitas dan penyimpanannya, bahan ini termasuk stabil dan disimpan dalam suhu ruang, tersimpan dari cahaya dan lembab. Berikutnya ada zinc picolinat. Zinc picolinat ini memiliki kekuatan sediaan 10 mg pada tablet imbus, lalu berfungsi sebagai antioksidan dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Zinc ini berwarna putih hingga putih pucat. Kelarutannya itu memiliki kelarutan 12,2 mg per mililiter. Dapat berinteraksi dengan tetrasiklin, ciprofloxacin, di mana zinc picolinat ini dapat mengurangi khasiat dari antibiotik itu sendiri. Zinc picolinat ini termasuk stabil dan harus disimpan dalam suhu ruang, terhindar dari cahaya dan lembab. Berikutnya adalah vitamin C yang berperan sebagai sumber asam dari tablet effervescent ini. Vitamin C ini berfungsi sebagai antioksidan dan agen terapeutik dengan kekuatan sediaan 0,01% hingga 0,1% B/V. Vitamin C ini tidak berbau, berwarna putih hingga kuning terang, memiliki rasa asam yang tajam, dan memiliki titik leleh atau lebur pada 190 derajat Celcius. Vitamin C ini larut dalam 1 dari 3,5 bagian air pada suhu 20 derajat Celcius. Vitamin C ini inkompatibel dengan alkali. Alasan pemilihan bentuk sediaan tablet effervescent karena tablet effervescent itu sendiri memiliki disintegrasi dan disolusi dari obat yang cepat, sehingga dapat memberikan efek dengan cepat pula atau rapid onset. Selain itu, tablet effervescent juga dapat meningkatkan absorpsi dari jumlah zat aktif dibandingkan dengan bentuk sediaan tablet konvensional lainnya. Tablet effervescent dijadikan sebagai pilihan dalam formulasi karena memungkinkan terbentuknya larutan dalam waktu yang cepat dengan dosis yang akurat, sehingga zat aktif itu sudah berada dalam bentuk partikelnya. Kan dapat dilihat sendiri, misalkan redoxon tuh dimasukin ke dalam larutan. Nah, dia itu sendiri akan cepat bereaksi dan lama-lama tuh akan menjadi larutan dalam waktu yang cepat. Oleh karena itulah, zat aktif dapat dengan cepat diabsorpsi dan waktu onsetnya pun lebih cepat. Tablet effervescent juga dapat diberikan pada pasien yang sulit menelan obat dalam bentuk kapsul atau tablet. Karena tablet effervescent sendiri itu akan segera menyatu dengan larutannya dan dapat langsung diminum sehingga dapat memudahkan pasien yang susah menelan. Pada tablet effervescent, adanya pelepasan gas CO2 juga mampu memperbaiki rasa beberapa obat tertentu. Apabila tablet effervescent itu sendiri dimasukkan ke dalam larutan, nanti dia itu akan bereaksi dan dia itu akan mengeluarkan sensasi seperti sparkle atau seperti soda dan mempermudah proses pelarutan tablet effervescent tanpa dilakukan pengadukan secara manual karena dia itu akan melarut sendiri di dalam larutan. Akan tetapi hal itu dapat terjadi dengan syarat semua komponen yang digunakan itu dapat dengan mudah larut dalam air. Metode pembuatan yang dipilih dalam formulasi tablet effervescent yaitu metode granulasi basah. Metode yang dipilih yaitu granulasi basah karena sifat fisik dan kimia dari zat aktif itu belum diketahui dengan jelas. Selain itu, pada metode granulasi basah, bahan-bahan itu dapat dicampurkan dengan bahan pengikat atau binder untuk menghasilkan massa granul.
Granulasi pada tablet effervescent melibatkan metode. Yang pertama itu penggunaan panas. Pada metode penggunaan panas, dibutuhkan pembebasan air dari bahan hidrat pada temperatur rendah untuk membentuk massa granul yang liat. Selain itu, metode ini sulit dikontrol karena bergantung pada pelepasan air dari bahan-bahan yang dipakai dan temperatur. Yang kedua itu menggunakan cairan non-reaktif. Pada metode penggunaan cairan non-reaktif, maka digunakan cairan penggranul seperti etanol atau isopropanol yang ditambahkan secara perlahan ke dalam formulasi sambil diaduk agar cairan penggranul dapat tersebar secara merata. Selain itu, pembuatan granul asam dan granul basa dapat dipisah untuk menghindari terjadinya reaksi effervescent. Yang ketiga adalah menggunakan cairan reaktif. Menggunakan air dalam metode cairan reaktif, karena air itu merupakan salah satu cairan penggranul yang efektif. Akan tetapi massa granul yang terbentuk harus langsung dikeringkan untuk menghindari reaksi effervescent, karena reaksi effervescent terjadi dikarenakan adanya air. Keuntungan dari metode granulasi basah yang pertama memperbaiki sifat alir sehingga sifat alirnya tuh menjadi baik dan pengisian ke ruang cetaknya itu menjadi konstan dan bobot yang dihasilkan itu akan seragam. Karena sifat alir itu dapat mempengaruhi pembentukan suatu tablet. Nah, yang kedua itu dapat digunakan untuk tablet dengan sistem pelepasan zat aktif terkendali. Yang ketiga itu mencegah pemisahan komponen campuran selama proses karena digunakan binder sebagai bahan pengikatnya. Yang keempat itu untuk meningkatkan kompresibilitas dan kohesivitas dari serbuk dengan bantuan bahan pengikat. Distribusi keseragaman kandungan. Yang selanjutnya itu meningkatkan kecepatan disolusi. Dan yang terakhir itu mampu mendapatkan berat jenis yang sesuai dengan yang kita inginkan. Akan tetapi metode granulasi basah juga memiliki kekurangan, yang itu terdapat banyak tahap dalam proses produksi yang harus divalidasi. Karena harus diceknya tuh friabilitasnya, kerapuhannya, kekerasan tabletnya, keseragaman bobot jenisnya, dan pengujian lainnya. Yang kedua, metode granulasi basah memerlukan biaya yang cukup tinggi. Yang ketiga, zat aktif yang sensitif terhadap lembab dan panas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang parameter kritis dalam pembuatan produk. Parameter kritisnya terdiri dari pemilihan bahan. Nah, pemilihan bahan baku yang akan digunakan dalam tablet effervescent ini harus diperhatikan kondisi lembabnya, yang dimana bahan baku yang digunakan itu harus kering. Kalau bahan baku yang digunakan nggak kering atau mengandung lembab, bisa terjadi reaksi asam dan karbonatnya yang bisa menyebabkan produk itu menjadi tidak stabil secara fisik dan terurai. Selain itu, sifat bahan baku yang penting dalam tablet effervescent itu adalah kelarutan. Kalau komponen tabletnya tidak larut, reaksi effervescent tidak akan terjadi dan tablet tidak akan terdisintegrasi secara cepat. Nah, selanjutnya ada penimbangan. Nah, dalam penimbangan itu, dia tuh merupakan langkah pertama awal dalam rangkaian pembuatan obat, yang dimana itu perlu dilakukan dengan teliti. Kalau misalkan terjadi kesalahan dalam awal langkah, bisa jadi langkah-langkah berikutnya dalam pembuatan obat akan berpengaruh atau bisa salah juga. Nah, selain itu, dalam penimbangan itu harus dilakukan dengan bersih atau steril, dengan menggunakan alat yang bersih serta pengaman yang bersih, guna melindungi bahan dari cemah mikroba, karena kalau banyak cemah mikroba bisa mempengaruhi keawetan obat tersebut. Nah, selanjutnya dalam pencampuran. Nah, dalam pencampuran itu harus diperhatikan itu kecepatan pengadukan, yang dimana harus dilakukan secara cepat dan juga lebih baik dalam lingkungan yang kelembapannya rendah. Kelembapan tuh relatif maksimal tuh 25% untuk mencegah terhisapnya uap air dari udara oleh bahan kimia, sehingga reaksi kimia tuh terjadi lebih dini atau cepat. Nah, dalam proses granulasi basah ini ada namanya pembasahan. Pembasahan ini menggunakan binder atau pengikat dalam jumlah yang sesuai. Nah, kalau misalkan penggunaan binder atau pengikat itu jumlahnya tidak sesuai, dia itu bisa mengakibatkan berbagai permasalahan, yang dimana jika jumlahnya kurang dalam tablet akan menyebabkan capping, lamination, sticking, picking, dan filming. Namun, bila penggunaannya itu berlebihan, dia dapat meningkatkan kekerasan tablet yang mengakibatkan tablet itu sukar
hancur atau susah lah buat hancur gitu. Selanjutnya pengeringan. Hal yang perlu dilakukan dalam proses pengeringan granul itu diantaranya suhu yang digunakan untuk pengeringan. Proses pengeringan ini dapat menyebabkan hilangnya sejumlah air dalam granul, sehingga dia dapat mempengaruhi kadar air granul yang akhirnya bisa mempengaruhi sifat fisik tablet yang dihasilkan. Oleh karena itu suhu yang digunakan itu harus sesuai. Selanjutnya itu dalam pengayakan granul harus dilakukan pemilihan pengayakan yang sesuai. Karena jika salah dalam mengayak atau salah dalam memilih ayakan, dia itu bisa nyebabin ukuran partikel dapat berbeda dengan apa yang kita inginkan, sehingga dia bisa mempengaruhi ukuran partikel yang dimana menjadi tidak seragam sehingga menyebabkan masalah segregasi. Nah, selanjutnya itu pencampuran akhir dilakukan dengan pemberian lubrikan, yang dimana pemberian ini harus sesuai. Kalau misalkan pemberian lubrikannya itu kurang dan relatif banyak itu kurang, dia tuh bisa nyebabin tablet itu mengalami goresan pada tepinya, sehingga itu kurang halus dan dapat menyebabkan pecah pada bagian atas. Nah, kalau kelebihan lubrikan juga dapat menyebabkan tablet pecah berkeping-keping saat dikeluarkan. Maka dari itu pemberian lubrikan itu harus sesuai. Selanjutnya dalam proses pencetakan, kalau semakin besar tekanan yang diberikan saat pencetakan, dia itu bisa meningkatkan kekerasan tablet. Dan pada umumnya itu tablet yang keras itu dia itu memiliki waktu hancur yang lama atau susah hancur dan disolusi yang rendah. Tetapi kalau misalkan nih tablet yang tidak keras itu, dia itu memiliki kerapuan yang tinggi dan lebih sulit penanganannya pada saat pengemasan. Nah, maka dari itu tuh dalam pencetakan itu tekanan sama kecepatannya itu harus sesuai juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.